Halo, jumpa lagi dengan saya Angel Starot Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini tema pembacaan kita adalah perasaannya kepada kamu. Perasaannya kepada kamu, general reading. Nah, kali ini untuk kalian yang lahir di bawah rasi bintang zodiak Taurus. Halo Taurus, dimanapun kalian semua berada, saya Angel Starot Indonesia. Dan kali ini pembacaan kita adalah perasaannya kepadamu. Perasaan orang-orang atau seseorang kepada kamu yang lahir di bawah rasi bintang zodiak Taurus. Jadi ini bisa mengacu kepada pasangan, mantan, atau orang yang jatuh cinta sama kamu saat ini. Sesuaikan saja ya. Dan untuk kamu yang ingin dibacakan secara personal, bisa menghubungi saya secara pribadi Angel Starot Indonesia sesuai dengan informasi yang tertera di bawah video, pada deskripsi di bawah video yang sedang teman-teman tonton saat ini. Dan ini adalah general reading, jadi mohon disikapi dengan bijaksana karena ini bisa resonate buat kamu, dan bahkan di saat yang sama ini juga bisa tidak resonate untuk kalian semua. Jadi mohon disikapi dengan bijaksana. Jadikan ini sebagai sarana hiburan untuk kalian dimanapun berada. Oke, mari kita mulai pembacaan general reading untuk kalian zodiak Taurus terkait perasaannya kepada kamu. Perasaannya kepada kamu, general reading. Nah, kalau dilihat dari secara pribadi, oke. Secara pribadi, orang ini ada kartu justice. Ada kartu justice yang mengindikasikan bahwa orang ini dia orang berduit. Taurus. Dia orang berduit, latar belakangnya bagus, pendidikannya juga bagus. Maksudnya pendidikan yang dia tempuh ini menjadi latar belakang dia untuk mempunyai sebuah kehidupan yang masuk dalam kategori orang mapan secara financial. Secara pribadi dia orang yang kritis, logis, dan mungkin kadang agak perhitungan sedikit. Perhitungan sini bukan berarti dia pelit banget ya, enggak. Tetapi dia ini orangnya, kalau kamu bisa memberi alasan yang tepat atau yang masuk di akalnya dia pasti akan melakukan sesuatu, atau katakanlah dia bisa bantu orang selama itu masuk akal, dan dia orangnya ini loh. Dia ini mungkin sudah pernah mengalami banyak hal dalam kehidupan pribadinya dia, sehingga dia harus menjadi pribadi yang sangat kritis. Secara pribadi dia tipikal orang yang mainnya di logika banget. Secara pribadi orang ini yang suka sama kamu ini. Nah, kalau kita lihat dari perasaan yang sebenarnya kepada kamu, ada kartu Four of Pentacles. Dia ini di satu sisi, selain dia orangnya agak kerasan dengan cara berpikirnya yang begitu kritis, dia orangnya ini loh, mau dibilang hypersensitif juga kurang tepat, tapi Four of Pentacles ini mengindikasikan orang ini kalau suka pada pasangan nanti, atau ketika dia menjatuh hati pada orang, dia tuh pemikirannya pokoknya kamu milikku seutuhnya. Jadi perasaan yang kepada kamu yang sebenarnya adalah dia ini udah jelas nih, dia ini punya orientasi lebih ke physical touch. Dia ingin memiliki kamu seutuhnya. Dia ini agak sensitif. Ternyata di balik otak-otak logiknya dia juga agak ini ya, agak bocor halus sedikit ya cara berpikirnya. Dia kayak ini, kamu milikku seutuhnya, aku tuh pengen memiliki kamu. Dia agak posesif di sini. Ketika dia menginginkan sesuatu, dia berusaha bagaimana caranya agar supaya itu menjadi miliknya dia, terutama juga dalam hal cinta. Ibaratnya apa ya, kalau dari kartu justice tadi, kalau saya coba sinkronkan, orang ini memperhatikan bibit-bibit bobot misalnya, dan kebetulan saat dia ketemu kamu, wah ini tipe gal gue banget, kayaknya gue mesti dapat dia, gue mesti berusaha dapat ini orang. Dan rasa inginnya
untuk memiliki itu sangat tinggi, diwakili oleh Four Pentacle. Tapi dia tipe kalau orang gini, kalau dia ini bisa jadi kayak ketika dia menjadikan seseorang itu miliknya seutuhnya, jatuhnya di ego. Jadi orang ini agak berlebihan lah kadang. Kamu mungkin bisa tebak-tebak sendiri deh. Kamu sesuaikan aja dengan pembacaan yang saat ini dengan orang sekitar kamu. Ya mungkin dia suka sama kamu, cuman nggak kelihatan. Karena ini orangnya mainnya ini. Dari secara tindakan dia kayaknya orangnya kayak biasa aja, tapi dia cerdas ini orang. Mungkin ciri-cirinya ada di dekat kamu misalnya. Dan kalau dia ke arah kamu selama ini itu, kalau dia ke arah kamu itu seakan-akan kamu merasa bahwa orang ini secara tindakan dia seolah-olah ya tidak terlalu peduli. Seolah-olah tidak peduli padahal dia mau. Jadi kayak misalnya gini, aku mau jalan sama teman aku ya, sekalipun dia juga ada rasa ingin memiliki, tapi ketika dia melihat kamu sebagai pribadi yang free, bebas, ya dia bilang ya udah, kamu pergi aja gini gini gini, padahal dia sensinya itu loh nggak kelihatan. Mungkin nggak kelihatan, atau mungkin coba deh pelajari bahasa tubuhnya dia, atau ekspresinya, intonasinya, tatapan matanya. Mungkin saat dia tahu kamu bebas untuk melakukan sesuatu karena kamu belum pacaran sama dia misalnya, dia secara pribadi kayak mengizinkan kamu tuh berbuat apa yang kamu inginkan, tanpa kamu berpikir seolah-olah kalau dia suka sama aku kok dia nggak ngelarang kayak apalah kayak gitu. Tapi sejauh ini kayak masih memberikan kamu kebebasan. Dan orang ini kalau dilihat ya, dia itu mungkin juga secara tidak langsung dia berpikir bahwa kamu itu orang yang mandiri, orang yang memang berjiwa bebas. Makanya dia berusaha untuk, sekalipun dia suka sama kamu dengan hasratnya begitu dalam ingin memiliki, tetapi dia juga berusaha memberikan kamu ruang. Makanya secara dunia nyata, ketika dia merespon kamu, dia itu selalu memberikan kamu kesempatan untuk melakukan apa yang hati kamu inginkan, selama itu tidak keluar dari koridor perasaannya kepada kamu. Dan bisa jadi orang ini ya, bisa jadi orang yang suka sama kamu ini, bisa jadi ini orang sudah pernah berumah tangga, atau ini orang sudah pernah mengalami hubungan percintaan yang kurang menyenangkan, perpisahan misalnya. Nah, kalau dia mengekspresikan dirinya kepada orang lain, dia itu suka nolong orang. Dia suka nolong orang, entah itu secara finansial, entah itu secara tenaga, ataupun dari skillnya dia. Orang-orang taunya dia itu kayak kalau baik sama orang itu baiknya universal. Jadi kalau dia suka sama orang tidak ketahuan, apalagi saat dia suka sama kamu mungkin merasanya ya dia juga nggak spesifik kok. Dia nggak spesifik kakak, soalnya nggak kentara kalau dia itu suka sama aku, nggak seperti pasangan-pasangan atau orang-orang pada umumnya. Dia kayak malah kayak cuek banget sama aku. Dia cuma mengiyakan aku mau ngapain, mau kemana, tapi seakan-akan yang nggak ada. Tapi kadang ya kayak gitu, kayak aku tuh feeling kayak ini orang kayak cemburu gitu, cuman nggak terlalu kentara, nggak terlalu kelihatan loh kak. Coba deh lihat, coba perhatikan nih orang. Ada orang yang suka sama kita cuma nggak ketahuan, kayak gitu. Nah, kalau kita mau cari tahu ini orang niat tersembunyinya apa? Oke. Ada Ten of Cups. Ten of Cups itu berbicara tentang sebuah impian. Dia itu niatnya terdalam bagi kamu adalah saat ini, secara hatinya, secara keinginannya, intensinya dia itu ingin membangun hubungan yang bahagia bersama kamu. Kedua, dia ingin membangun sebuah keluarga yang real. Ya jadi kayak dia ini, mungkin orang ini ya, dia udah settle dalam artian dia udah mapan sebenarnya ini orang, atau mungkin dia adalah orang yang sudah pernah berumah tangga terus dia jadi duda misalnya, tapi dia orang berduit, orang ada. Dan ketika dia bercerai, dia udah punya banyak pengalaman misalnya,
Dan dia berusaha untuk mencari pribadi orang lain yang bisa mengisi kekosongan hatinya. Dan saat dia temuin kamu, dia mengingat bahwa pelajaran hidupnya di masa lalu dan hubungan masa lalu, oke, saya mesti memberi kebebasan kepada pasangan aku, dan aku harus mulai dari tindakan aku saat ini sekalipun aku masih mendekati seseorang. Dan and then dia juga berusaha untuk tidak tidak perhitungan, sekalipun dia itu orangnya agak kritis dalam artian cara berpikirnya, dia agak logik. Dan ini kartunya nih, ini uang, wah ini orang good lah, secara finansial lumayan lah ya, lumayan tidak goyang istilahnya. Secara finansial tidak diragukan, cuman cara berpikirnya itu aja sih. Kalau mungkin dia suka sama kamu dan dia juga berikan kamu kebebasan, niscaya ketika kamu bersama-sama dengan dia, apa yang kamu mau kayaknya nggak ngotak lagi deh kalau dia bakal nurutin apa kata kamu. Karena sejauh ini mungkin dia mulai berpikir bahwa kehidupan percintaan itu bukan hanya sekedar memperhitungkan, atau bukan hanya sekedar mengkalkulasikan seperti seolah-olah ini uang yang diakuntansikan, tetapi juga bagaimana dia memberi sesuai dengan takaran dari apa yang timbul dari dalam hati ya, dan juga bagaimana cara dia berpikir bijaksana saat ini. So far kartunya mengatakan dia itu, untuk kamu zodiak Taurus, dia itu pengen menjadi pribadi yang bisa membahagiakan kamu, dan dia berusaha di lingkungan dia menunjukkan kepada, katakanlah mungkin dia cari muka deh sama kamu, kalau aku tuh orang baik loh, aku tuh bisa ngasih kamu apa yang kamu mau. Cuman di satu sisi aku cuma takut jangan sampai kamu takut terkekang saat ketika aku udah sama kamu. Aku orangnya mungkin hypersensitif atau mungkin aku posesif. Aku tuh pengen, jangankan perasaan, badan pun kalau pengen peluk terus gitu loh. Mungkin kayak gitu, dia orangnya takut kehilangan juga mungkin karena ada pengaruh pengalaman masa lalunya dia. Kira-kira seperti itu. Oke? Demikian pembacaan kita kali ini. Banyak-banyak cinta, kasih sayang, anugerah, dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kalian semua zodiak Taurus dimanapun kalian semua berada. Saya Angel Tarot Indonesia, sending you angel blessing, dan sampai jumpa di pembacaan-pembacaan kita selanjutnya. Bye bye, see you Taurus, tetap semangat selalu dimanapun berada ya.